Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah aftar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bersama-sama bisa beribadullah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Insya Allah akan segera kita dengarkan tausiah oleh Bapak Abdul Adam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja memberikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن والحسين، ثم إلى أرواح حسين المحامد أحمد بن عيسى الفتيح مقدم محمد بن علي وعلوي الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى روم مؤلف هذا الكتاب، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم من الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana kita membahas rasa malu kepada Allah dengan benar-benar rasa malu yang sebenar-benarnya, yang mana kata Nabi SAW, orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah, yang pertama an tahfadar ra'sa wa ma wa'ah, yaitu menjaga daripada anggota tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki untuk bermaksiat kepada Allah.
Dia tidak akan gunakan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Matanya, lisannya, tangannya, kakinya tidak akan ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan rasa malu yang sebenar-benarnya kalau kita seperti itu. Jadi kalau mau lisan ini berbicara, dipikir baik-baik. Ini nyakitin hati orang enggak? Ini buka aib orang enggak? Ini fitnah orang enggak? Oh, kalau itu termasuk daripada kategori fitnah atau ghibah atau membuka aib orang lain atau hal-hal buruk yang lainnya, dia tidak mau. Kenapa? Ini dilarang oleh Allah. Ini sebagai tanda orang ini memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah. Matanya begitu juga, tidak mau digunakan untuk hal-hal yang haram, digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Memandang yang diperbolehkan, tidak digunakan untuk memandang sesuatu yang haram. Tangannya begitu juga, tidak mau dia gunakan mengambil hak orang lain, apalagi menzalimi orang lain. Nah, ini orang yang seperti ini, kalau udah dia berpikir seperti itu, berarti orang ini memiliki rasa malu kepada Allah. Kemaluannya juga dia jaga daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini tidak boleh sama aku ini. Ini dilarang, ini berzina ini. Tidak mau dia melakukan. Apalagi begitu mengetahui atau mendengar perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu kan banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa. Salah satu di antara yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok orang ada daging yang bagus, bisa dikonsumsi, enak, tapi malah orang tersebut memilih daripada daging busuk untuk dimakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa ni orang-orang? Kok ada daging bagus malah dia memakan daripada daging busuk? Macam kita ada rendang, tapi kita milih daging yang udah basi. Kalau kita katakan orang ini macam mana? Sakit kau ni. Kita katakan kan, tidak waras kau ni. Ada rendang yang tidak basi, enak, baru, segar, kok malah memilih daripada rendang yang basi. Nah, itu juga yang membuat heran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan sama Jibril, mereka ini ya Rasulullah adalah orang-orang yang mana sewaktu dia hidup di dunia, dia memilih daripada yang haram dibandingkan yang halal, yaitu yang mana ada istrinya yang bisa digaulinya dengan halal, tapi malah dia menggauli daripada wanita lain yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, seorang istri yang mana halal dia berhubungan dengan suaminya, malah dia berhubungan dengan laki-laki yang diharamkan oleh Allah. Dengar begini takut dia, tak mau digunakan untuk hal-hal yang haram. Kemaluannya apa dijaga sama dia, hanya akan ditempatkan di tempat yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hal-hal yang mendekati daripada zina, jangan nak cuba-cuba. Mendekati daripada zina, jangan nak cuba-cuba. Bukan apa, sekelas kita ni belum diuji ya, maka kita nak berzina. Jangan nak kepedean kita semua ni, semuanya. Belum diuji ya, jangan nak bilang hebat kita ni. Oh, saya tak pernah berzina. Kau tak pernah diuji. Tak ada wanita yang datang kepada kau merayu kau. Coba kalau ada wanita yang merayu kau, wassalam. Iya, kita ini termasuk saya. Kita ini masih selamat, kenapa tidak diuji sama Allah? Kalau sempat diuji, Allahu Akbar. Makanya makna la haula wala quwwata illa billah yang biasa kita ucapkan apa? La haula
an ma'siyatillah illa bi'ismati. Yang mana tidak ada kekuatan, tidak ada daya bagi kita untuk menghindari daripada maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Kalau bukan Allah yang melindungi kita, tidak mungkin kita bisa menghindari daripada maksiat. Maka hati-hati gitu, jangan nak kepedean. Jangan nak kepedean. Udah banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil iktibar untuk diri kita, pembelajaran bagi diri kita. Contoh, di zaman dahulu, bayangkan orang 60 tahun berkhalwat. Tahu Pak berkhalwat? Menyendiri. Hanya ibadah saja dilakukan sama dia. Tidak ada berinteraksi dengan siapapun. Ibadah aja 60 tahun. Keluar dari tempat ibadahnya, dirayu sama perempuan berzina. Kita pula nak macam ya. Ibadah kadang naik turun. Kalau lagi tak mood, tak ada turun masjid. Betul apa betul? Kan gitu. Duit tebal, semangat hidup. Dompet tipis, lemah semangat. Iya kan, betul apa enggak? Coba lancar rezeki. Oh, isi rekening bertambah apa? Oh, semangat pergi ke masjid, solatnya pun apa? Oh, bahagia dia. Rekening terkuras, kena tipu lah. Tak muncul dia ke masjid tu. Ketika ditanya kenapa, agak ada masalah. Ini keimanan kita model begini. Lalu kepedean kita ketika digoda, dirayu oleh seorang wanita tidak terjerumus. Allah. Orang 60 tahun ibadah kepada Allah. Sekali dirayu oleh seorang wanita, selesai. Hingga dia terjerumus melakukan perzinahan. Apalagi kelas kita. Ibadah kita 60 tahun, enggak. Umur kita 60 tahun. Ibadah cuman 10 tahun. Lalu nak kepedean. Jangan. Karena tak ada yang rayu. Sempat ada perempuan datang, biasa tak muka, body agak bagus sikit. Udah selesai kita ni. Terjerumus kita dalam perzinahan. Maka akan terjerumus kita dalam perzinahan. Makanya kita masih tidak berzina, tidak melakukan perbuatan yang termasuk daripada minal kabair, dosa besar. Itu karena Allah yang mana melindungi kita, karena Allah yang masih menjaga kita. Makanya dengan begini jangan terlalu kepedean kita. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah, tidak mungkin kita bisa menghindari daripada maksiat ataupun dosa yang akan kita lakukan, karena Allah yang melindungi. Maka beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang tak didatangi caleg. Iya Pak, jangan malah tak ada, nyesal pula dia. Memang setan ni orang ni. Tak ada caleg datang ke rumahku ni. Banyak bersyukur Pak Bu. Benar. Banyak-banyak bersyukur. Berarti apa? Allah menjaga kita daripada memakan yang haram. Allah jaga masih kita. Yang diberikan oleh caleg ini rasuah, suap ini Bu. Ibu terima. Nabi sudah mengatakan ar-ra'si wa murtasi finnar. Orang yang mana menyogok dan orang yang menerima sogokan, neraka tempatnya. Loh, tak ada air biasa ke? Air es, bau gak nyaman leher ni. Ini sih nak berperang lagi, nampak tenggorokan ni kau kasih es ni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak didatangi oleh caleg, banyak-banyak bersyukur. Jangan malah kesal. Ini banyak kesal. Nyaman kau ni. Gila, 3 caleg datang. Masing-masing buat setengah, 7,5 dapat. Rumahku tak ada didatangi satu orang pun. Kalau dunia, kalau dipikir secara logika dunia, emang rugi. 750 melayang. Kalau penghuni rumah tu ramai. Misal kita ni ada 6 beranak.
Kita sebagai suami, isteri, anak 4. Kalau satu 250, kalikan 6, 1,5 juta akan kita dapatkan daripada rasuah yang diberikan oleh caleg. Tapi ingat, itu rasuah. Hati-hati, itu rasuah. Kita makan, kita masukkan ke dalam perut kita, na'udzubillah min dalik. Maka banyak-banyak bersyukur kalau tidak ada caleg yang datang ke tempat kita. Karena kalau udah bagi-bagikan ni, udah. Yang bagus tu kalau caleg tu buat untuk fasilitas umum. Jalan. Kata, kalau dalam fikir pun sekalipun duit haram, kalau untuk fasilitas umum boleh. Tapi kalau untuk pribadi tak boleh. Kalau jangan untuk kita masing-masing, untuk fasilitas umum. Jalan rosak dibetulkan sama dia. Itu boleh. Itu bagus caleg macam itu tu. Tapi kalau udah ngasih duit, ngasih sembako, lalu kita makan jadi darah daging, Allah, masuk barang yang haram ke dalam tubuh kita ni, 40 hari 40 malam solat kita tak akan diterima oleh Allah. 40 hari 40 malam. Kalau jadi darah daging, anggota tubuh ini akan berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Berat untuk tahajud, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk solat di masjid, berat untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Itu apa? Sebab makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah kalau caleg tidak ada datang sama kita. Berarti apa? Allah masih jaga kita, melindungi kita. Jadi bukan malamnya menyesal, banyak bersyukur. Berarti kita bukan termasuk orang-orang yang mana akan memakan atau menerima daripada uang suap. Jadi orang yang memiliki rasa malu yang sebenarnya, dia akan menjaga anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu yang kedua, kata Nabi, wal batna wa ma hawa, dia akan jaga daripada perutnya, daripada memakan makanan yang haram. Kalau kita kepengen anak keturunan kita jadi anak-anak yang saleh, jangan kita beri nafkah dari yang haram. Mimpi atau mustahil anak itu akan menjadi anak saleh kalau dimasukkan daripada makanan-makanan yang haram. Kalau kita nafkahi daripada makanan-makanan yang haram. Gara-gara satu biji kurma, doa orang yang sebelumnya mustajab, yang selalu dikabulkan oleh Allah, lalu tidak dikabulkan lagi gara-gara satu kurma yang belum jelas halal dan haram. Gara-gara satu kurma yang haram, orang yang sebelumnya mulia hilang kemuliaannya gara-gara memasukkan satu kurma yang haram ke dalam tubuhnya. Satu kurma je. Ya apa kalau kita ngasih satu piring nasi kepada anak dan isteri kita? Kita nak berharap anak kita akan dimuliakan oleh Allah? Kita nak berharap anak kita akan jadi anak yang saleh ataupun salehah? Jangan harap. Maka yang menentukan anak kita ini akan jadi anak yang saleh ataupun salehah diri kita. Kalau kita membiasakan dia dari sejak dini, kita nafkahi daripada yang haram, maka jangan harapkan tu anak akan jadi anak saleh ataupun salehah. Itu bapak-bapak renungkan dulu sebagai pencari nafkah. Jadi biar jadi bahan pikiran. Ya Allah, aku kasih anak aku ni, apa jadinya anak aku nanti ni? Tak mungkin jadi hamba Allah yang saleh. Tak mungkin jadi anak yang saleh, yang mana kebalikannya akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka lihatlah, orang punya anak yang durhaka, cuba tanyakan dari hati ke hati sama orang tuanya. Pasti dibiasakan dari sejak dini memakan yang haram. Ya, orang tuanya dapat dari yang haram, akhirat tu anaknya jadi anak yang durhaka. Tapi kalau terbiasa
diberikan makanan yang halal, itu anak akan dijaga oleh Allah, itu anak akan dimuliakan oleh Allah, bahkan diberikan kemuliaan sama Allah. Contoh aja yang pernah nak kisahkan, kisah daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dari dalam perut dijaga sama dia punya bapak, sampai bapak beliau, ayah beliau berpesan kepada istrinya, Ibu Abu Yazid Al-Bustami, jangan kau makan makanan ataupun apapun kecuali dari tanganku sendiri yang memberinya. Jadi kok dari orang lain jangan. Kenapa? Belum jelas, entah dia dapat dari mana, tapi kalau dari tanganku sendiri aku jamin 100% kehalalannya. Lihat begitu lahir, tumbuh besar, bayangkan 7 lapis langit, masih kecil ni, 7 lapis langit, 7 lapis bumi tembus dia mandang, karena tidak pernah sedikit pun makan yang haram masuk ke dalam tubuhnya dari masih di dalam rahim ibunya. Tapi gara-gara satu biji kurma yang haram, hilang kemuliaan daripada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka hati-hati dengan makanan yang haram yang akan kita masukkan. Maka kalau ada orang yang tak peduli daripada rezeki yang ia dapatkan, halal ataupun haram ataupun subhat, itu menunjukkan dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Kalau dia memiliki rasa malu kepada Allah, dia tidak akan seperti itu. Dia akan jaga dirinya memakan makanan yang haram, yang subhat, dan juga menjaga daripada keluarganya untuk diberikan nafkah yang haram. Maka simple kalau kepengen anak tu jadi anak saleh ataupun salehah. Benar, simple sekali. Maka lihat orang-orang terdahulu, anak-anaknya Masya Allah kan, yang mana orang-orang tua tu cari kerja dengan keringat yang luar biasa, dengan cara yang halal. Kok zaman sekarang di kantor OB ya, pandai korupsi. Nggak usah nak mana OB. Misalkan gula seminggu habisnya cuma 2 kilo, dibilang 4 kilo. OB ni sekelas OB, apa lagi di atasnya, marabnya luar biasa, dan ada kebanggaan bagi dia dapat menafkahi daripada anak istrinya. Ada kebanggaan bagi dia dapat mencukupi kebutuhan anak istrinya. Padahal yang kau lagi investasikan ini, yang mana kesengsaraan kau nanti di hari tua. Kau akan menangis bagaimana durhakanya anak kau sama kau nanti. Itu na'udzubillah min dzalik. Itu banyak tu pejabat begitu dan tak jabat, kawin anak, wala peduli sama dirinya. Akhirat tu apa? Sedih dia. Banyak tu Pak. Saya ngelihat, kita pun mungkin semua melihat dengan mata kepala kita sendiri, yang mana itu nyata dan itu terjadi. Kadang berharap setiap hari Sabtu datang daripada anaknya. Itulah kegembiraannya di hari weekend, Sabtu Minggu, yang mana anak cucu datang. Selain itu, jangan harap dia akan datang dan melihat daripada keadaan orang tuanya. Dia hanya ingin menjenguk, datang kepada orang tuanya, tapi untuk mengurus nanti dulu. Itu terjadi mayoritas anak-anak di zaman sekarang. Mau ngurus hendak berkelahi pula dengan bininya. Berapa banyak yang mana seorang istri tidak mau mengurusi daripada mertuanya. Banyak. Maka hati-hati. Hati-hati kalau kita seperti itu. Kenapa? Kita juga akan menjadi menantu. Anak kita ni kan menjadi menantu juga, yang mana diri kita juga akan menjadi mertua. Kalau kita diperlakukan seperti itu, nanti kita pun akan diperlakukan seperti itu. Kan banyak tu. Akhirat tu daripada kelahi dengan orang tuanya adalah, aku tak bisa mengurus mak aku, tak bisa mengurus bapak aku. Sedih orang tuanya. Bayangkan dari kecil kau ni diurus sampai besar, sampai biaya sekolah kau ni, sampai kau selesai kuliah, ditanggung oleh orang tua kau. Kau bisa menghasilkan uang dengan sendirinya.
lalu kau merasa bahawa engkau bisa seperti ini gara-gara diri kau. Dah. Kenapa? Kau lahir bukan ujub-ujub langsung bisa pintar seperti ini, bisa langsung S2 seperti ini, bisa menghasilkan uang seperti ini. Dah. Orang tua kau dari dalam kandungan sampai lahir, kau punya mak ngurusi kau, bahkan dia rela mengorbankan tidurnya, yang penting dapat mengurusi daripada diri kita. Orang tua kita, bapak kita ni rela kepalanya di bawah, kakinya di atas, atau dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk apa? Mencukupi kebutuhan daripada anaknya. Rela berjual barang, rela minjam sana dan sini untuk biaya daripada sekolah anaknya. Lalu ujub-ujub kau bilang, oh aku yang bisa seperti ini gara-gara aku. Lalu kau nyeletuk, berapa bapak keluarkan duit tu habis selama ini? Kau nak bayar, tak bakal bisa kau membalas budi daripada orang tua. Dengan uang berapapun, triliunan, belum bisa membalasnya. Bayangkan sahabat Nabi aja gendong daripada ibunya, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, ketika melempar jumrah, lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk orang yang membalas daripada budi daripada orang tua, kebaikan daripada orang tua? Apa kata Nabi? Satu tetes air susu ibumu itu masih belum sebanding dengan apa yang telah kau lakukan. Setetes. Bayangkan Pak Bu, kita udah minum berapa tetes air susu ibu gitu? Miliaran tetes kita sudah minum. Setetes gendong orang tua. Pernah tak kita gendong orang tua? Coba jawab dengan jujur dalam diri sendiri. Pernah tak kita gendong orang tua? Ini sahabat gendong tawaf, kira bapak nyaman ke tawaf tu? Bawa diri sendiri ya jengap-jengap, apalagi gendong orang yang sudah lanjut usia, bawa beban nih. Itu dilakukan oleh sahabat itu, sahabat Nabi itu. Ketika sa'i, nyaman ke sa'i itu? Apalagi di zaman sekarang, jengap-jengap kita sendiri, apalagi menggendong daripada orang tua. Itu dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut. Wukuf, melempar jumrah, setetes air susu ibu kita belum sebanding. Bayangkan, kita belum pernah macam itu, lalu nak berkata berapa duit bapak yang dah habiskan untuk menyekolahkan aku. Hebat kau ni. Ini banyak terjadi sama anak-anak yang seperti ini. Ini gara-gara apa? Diri kita sendiri sebagai orang tua. Kenapa kita menginvestasikan untuk anak kita untuk dijadikan anak yang durhaka? Karena kita nafkahi daripada anak-anak kita dari yang haram, dari yang subhat yang tidak jelas halal dan haramnya. Coba kalau kita investasikan untuk anak kita dengan kita berikan nafkah yang halal, insya-Allah anak kita akan jadi anak yang soleh. Kalaupun tak kaya tapi menyenangkan hati orang tua. Oh Allah Pak, kalau udah kita termasuk orang menyenangkan hati orang tua, selamat Pak kita ni Pak. Dunia akhirat akan selamat. Kenapa? Kalau orang tua sudah ridha, Allah pasti ridha. Kalau Allah sudah ridha sama kita, urusan dunia kita dimudahkan, apalagi nanti di akhirat, kelak di yaumul qiyamah, segala urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Ternyata ketika mau dihisap, mau ditimbang, banyak tak dihitung sama Allah. Udahlah, masuk-masuklah kau. Langsung masuk surga. Kenapa? Allah sudah ridha. Contoh aja, kalau Allah sudah ridha tu, seorang pelacur saja, gara-gara memberi minum seekor anjing, ini pelacur setiap hari berzina. Zina ini dosa besar, cuman hal sepele aja, tapi membuat Allah ridha. Tidak Allah pandang dosa-dosa zina dia, Allah hapuskan dosa-dosa zina dia, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Maka kalau Allah sudah ridha, sudah selamat gitu. Kalau mau mendapatkan ridha daripada Allah, gapai dulu daripada ridha daripada orang tua kita, pasti kita akan selamat. Maka kalau kita masih ada orang tua, berbaktilah
mumpung masih ada. Kalau sudah meninggal, jangan lupa doakan orang tua kita. Karena kata Nabi, salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu, di antaranya apa? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan kedua orang tua kita dan memintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau itu kita lakukan, maka kita termasuk di antara hamba Allah yang dikategorikan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai di setiap kita memanjatkan doa kita, tidak ada doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita. Jangan sampai. Selalu setiap kita memanjatkan doa, jangan lupa mendoakan daripada orang tua kita dan memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kita dicap sebagai hamba Allah, umat Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang mau bertanya tak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, jadi untuk bersamata ya, mungkin setiap manusia mungkin setiap hari juga itu mungkin bersamata itu paling besar, paling duanya. Saya tuh mungkin setiap hari saya tuh pernah ada jalan kaki di suatu tempat umum, dan di situ banyak yang membuka aurat lah. ya menggunakan pakaian-pakaian yang Seksi. seksi gitu ya. Tentu kita tidak bisa menghindari itu. Tak mungkin lah pejam mata, Pak. Nabrak nanti. Juga gitu ya. Nah, kalau itu dikatakan dosa, ya dosa mata, terutama, nah itu bagaimana sekarang kita untuk mengantisipasi itu, bagaimana kita untuk menghindari, karena ini menurut saya itu juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau jogging, waduh, luar biasa godaan malu. Bagaimana kalau kita memandang wanita yang mana di negeri kita ni kan bukan syariat Islam seperti negara-negara Islam, yang mana tak boleh wanitanya yang buka aurat. Kok kita kan tak bebas. Orang muslim ya tak menutup aurat, tak ada masalah, tak dilarang oleh negara. You mau buka aurat muslimah, tak ada masalah, urusan kau. Negara tak ikut campur. Ini bagaimana? Kalau misal lagi jogging, nama mandang, kalau sekilas tak apa-apa, tak dianggap dosa. Bapak ni kan tak mungkin nutup mata, kelapor kata dia, ngentam pula pohon, dan tak mungkin gitu macam lewat jogging. Dah, tak apa-apa. Tapi jangan kalau bapak sambil ini baru dosa. Pas jalan gini ngelihat, astagfirullah, dah tak dosa. Tak dosa itu. Pandangan sekali itu tidak membuat dosa. Tapi kalau udah sekali panjang, itu sekali dia bang. Itu yang haram. Jadi kalau bapak jogging, jalan, lewat aja terpandang itu. Tapi ingat loh, jangan sampai memandang selanjutnya. Ketika bapak memaling lagi ngelihat tuh, mubazir tak ni? Itu dah dosa. Iya, maka pandang sekali. Jangan dihiraukan memandang itu. Tapi kalau bilang itu, Allah mana nak dilewatkan, pandanglah sekali. Ini baru dosa. Jadi kalau kita naik motor, jogging, kan tak mungkin kita itu. Ada macam-macam model, apalagi yang bukan muslim saja yang tinggal di Pontianak ini. Yang bukan muslim, non muslim pun banyak. Yang mereka tak ada aturan dalam berpakaian. Kadang segini
Pahaknya luar biasa nampak. Ini kalau kita lewat begitu tak ada masalah. Kita nak memandang dengan pandangan terutama syahwat. Kita lewat aja gitu, tak ada masalah. Tapi kalau udah mandang naik motor, tak mau dilewati perempuan tu, tetap di belakang apa? Bodi yang luar biasa, pening bala aku. Ini tak boleh. Ini haram hukumnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini dosa. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu mau tanya, Bu? Tidak apa-apa, Bu. Apa yang boleh ditanyakan? Asal jangan tanya resep kue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya ini perihal yang serangan fajar tadi, Pak Ustaz. Nah kan kita tuh dapat sembako dari Santri Dalem, kan, Ustaz. Tapi kita nggak minta, kita kasih aja gitu, terus kita terima. Kalau kita tolak kan nggak boleh tuh tolak rezeki itu, Pak Ustaz. Pandai ibu ini. Bola kata kok perempuan ni. Ampun. Aku balik, Pak Ustaz. Tapi kita milih dia gitu. Itu gimana Pak Ustaz dia punya ya? Tapi Pak Ustaz, Itu termasuk rasuah. Karena tidak ada nama caleg ngasih tu, tak ada. Dah lah, jangan nak kita anukan. Emang masalah kau niat sedekah itu urusan kau sama Allah. Tapi kita ni perlu namanya sifat wara', kehati-hatian. Ini akan kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Sesuatu yang belum jelas halal haramnya ni. Lebih baik kalau kita ragu, jangan kita terima. Lemah lembut nolaknya. Bilang ya, kalau kita untuk menjaga sesuatu yang haram sampai kita berbohong tak apa-apa. Macam contoh aja yang pernah saya jelaskan. Orang ni yang mana saling jelekkan. Lalu kita nyampaikan gini, tidak pula dia jelekkan kau. Bagus pula dia muji kau. Padahal bohong gitu ni. Kita ni biar apa? Dia berdua ni tak nak berkelahi. Tapi kalau kita, Allah mah habis kau dikata dia. Ini namanya namam, pengadu domba ni. Ini tak boleh, haram. Tapi kalau macam itu lebih baik menjaga. Lebih baik menjaga dia. Urusan dia niat sedekah, tak ada lain apa-apa, itu urusan kau sama Allah. Kita tak bisa menilai isi hati orang. Tapi kita juga perlu kehati-hatian. Karena namanya sembako akan kita masukkan ke dalam perut kita ni. Macam saya kisahkan Imam An-Nawawi saja. Selama berada di Iraq, selama itu juga beliau tidak pernah memakan daripada buah-buahan. Kenapa? Karena tanah di Iraq banyak yang segitu. So, kehati-hatian beliau tu. Tak mau. Padahal tak semua yang segitu kan. Tapi waraknya beliau ni tak mau selamat di sana memakan daripada buah-buahan. Imam Hanafi yang pernah saya ceritakan, bayangkan ada kapal tenggelam, isinya sembako, punya satu orang sembako tu. Beliau dengar, beliau langsung pergi ke pasar. Ikan ni dari lahir sampai bisa dimakan berapa lama? Sekian bulan. Udang berapa lama? Cumi berapa lama? Dicatat semua. Sampai orang pasar heran. Ya Imam, apa yang kau lakukan ini? Emang kenapa? Kata Imam An-Nawawi, kata Imam Hanafi, aku mendengar ada satu kapal yang tenggelam, yang membawa sembako kapal itu, dan sembako itu punya satu orang. Aku khawatir yang mana ikan-ikan di laut sana itu memakan sembako milik orang yang punya tu, sedangkan yang punya belum tentu ridha menghalalkan
sembako dia dimakan oleh ikan-ikan itu. Hewan-hewan yang ada di laut. Aku khawatir ikan, cumi, udang yang ada di pasar ini termasuk daripada hewan-hewan yang makan sembako itu. Ini orang warak. Kita harus membiasakan diri kita dari hal-hal yang kecil. Kalau udah hal-hal begini, udahlah, mau nak begini sih tak makan ni. Ini sampai seumur hidup pun tak ada berubah gitu. Kewaspadaan, kehati-hatian itu lebih baik. Kita jaga lama. Ini kita kasih makan untuk anak kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ini subhat. Subhat ini apa? As-subhatu uhtul haram. Subhat itu sebagiannya haram. Lebih baik jangan. Jangan kita anukan. Maka cuman kita menolak ni dengan cara yang baik. Jangan pula, oh ndak aku rasuah ni, ambil ni haram ni. Ngamuk orang. Ngamuk. Melanjutkan beliau saat dia kita menerima untuk tidak mengenakan yang lembut, tapi setelah kita terima kita makin miskin. Misalnya begitu. Bagaimana? Sekarang innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Kalau dia, malah kita seharusnya kalau kau mau bagi ni kepada fuqara wal masakin. Kalau kau mau anukkan, istilahnya, maka saya manukkan caleg yang mana dia untuk umum. Silakan. Istilah kita boleh memilih, tapi bukan gara-gara pemberian, mau uang ataupun sembako. Tinggal bilang, alah Pak, saya alhamdulillah banyak nih Pak, kasih ya orang lain. Baik-baik ngomongnya. Tenang, saya tetap milih Bapak. Itu kan. Atau kita ngomong, janganlah kasih saya, mohon maaf, saya udah ada pilihan lain. Maaf Bang. Baik-baik ngomongnya. InsyaAllah yang mana orang pun menerima. Dan ingat, ketika kita menolak sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwadaha Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan itu. Sembako tak kau terima gara-gara apa? Ni subhat ni. Tenang, ada rezeki lebih daripada itu yang Allah siapkan. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham Bu ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.